9 Maret 2026. Sekarang udah jam 5 lebih 13 pagi. Harusnya bikin tuh tengah malam, ya karena gak enak badan sakit, pegel-pegel, kayak kurang fit aja gitu. Terus kadang masih suka batuk-batuk, ya gimana ya, mungkin karena dari batuk, karena dari serak juga, ya pokoknya dari tenggorokan lah, mengganggu ke semua. Terus yang tadinya gampang keringetan jadi lebih gampang keringetan. Nah itu batuk kayak gitu, batuk kering. Terus sekarang udah mulai meler-meler. Kemarin tuh masih biasa aja, sekarang udah mulai yang mampet, nggak karuan aja gitu. Tapi karena Aing mencoba konsisten, jadi Aing bikin video ini. Aing pengen ngomong juga kalau Aing pengen memperjuangkan apa ya, Aing pengen bikin konten aja gitu. Nggak tahu ada yang nonton nggak tahu nggak ya, Aing setidaknya berusaha mencoba, karena nggak ada yang tahu. Katanya kalau misalkan semakin orang berusaha, semakin orang konsisten mau berkembang, keberhasilannya pasti ada, sedikit demi sedikit akan terus meningkat. Aing pengen mencoba melakukan itu. Aing pengen menerapkan yang teori-teori kata orang. Kalau bukan Aing yang mulai duluan, ya teman-teman Aing juga kan pada nggak bisa konsisten ya. Aing tuh pernah bikin konten ngobrol diskusi kayak Green Boys lah, kayak Nomaden, kayak Boring Bokir, dengan sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Ada nama grupnya bukan Little Genesis tapi Franklin Bodon. Nggak tahu itu kenapa namanya bikin kayak gitu. Abah, Mirza, dan Indra, waktu itu kita berempat. Ya karena susah ya gitu, mereka karena Aing terus yang menginisiasi, kan capek ya gitu. Nggak ada inisiasi dari mereka untuk ayo kita bikin konten, nggak ada. Jadi ya di chat juga di grup nggak ada balasan apa-apa gitu ya, cuma delete doang waktu itu. Ya apain gitu, ya udahlah gitu. Akhirnya Aing mikir gitu, terus kan Aing melakukan hal-hal yang lain yang akhirnya pengen bikin konten monolog kayak gini, human diary, susah banget, nggak pernah terrealisasi. Sekarang juga di rumah nggak ada siapa-siapa, makanya Aing bisa leluasa ngobrol. Biasanya kan suka ngendap-ngendap. Aing paling gak suka diinterupsi kalau ngomong. Kalau orang tua tuh suka pengen ikutan gitu, pengen diajakin. Sekarang udah mulai yang mencoba masuk ke Instagram anak-anak, komen gitu. Bahkan ke akun TikTok tempat kerjanya adik Aing pun ibu Aing masuk gitu, komen. Kayak pengen di notice aja gitu sama penyiarnya gitu. Padahal penyiarnya juga dalam hatinya, nih apa sih ibu-ibu, yang malu siapa? Adik Aing apa sih gitu. Tapi dia nahan, dia sabar, dan akhirnya curhat ke Aing. Aing juga gak bisa apa-apa gitu ya, orang tua ya, mau gimana, susah lah pokoknya. Susah ya. Semoga dengan kesabaran itu semua bisa membuahkan hasil, dan orang tua juga pasti bangga kalau udah dapat hasilnya. Mah asal tolong gitu mengerti pekerjaan anaknya, karena kita anak-anak juga nggak pernah mengganggu pekerjaan orang tuanya gitu. Bahkan kalau diajak ayo ikut yuk gitu, waktu lagi kecil, ayo ikut yuk ke sana gitu, ke tempat kerjanya. Misalkan ada proyek ngajar jaipong misalkan, pernah ikut, tapi ngapain sih gitu. Aing kok jadi diem, kok Aing jadi nontonin mereka latihan gini.
males aing juga gitu. Aing punya jalan sendiri, aing punya cara sendiri. Ya udah aing nggak ikut lagi gitu. Gak mau ikut lagi kalau diajakin selalu alasan enggak gitu. Ya karena aing gak mau aja gitu, gak tertarik gitu. Apalagi ya gimana ya kalau udah kayak gitu. Ya makanya kalau nanti ada orang tua pulang, hari ini tuh orang tua pulang katanya ke rumah. Aing juga bingung kenapa masih tinggal di rumah orang tua sebenarnya. Aing tuh pengen tinggal misah sendiri. Pengennya sama istri sama ada anjing peliharaan. Tapi ya karena istri juga nggak tahu siapa, anjing peliharaan juga nggak tahu gimana ngurusnya gitu kan. Karena nggak tahu rumahnya bentuknya seperti apa. Pengen punya rumah sendiri, pengen tapi pengen yang tatanan ruangnya tuh desainnya tuh sesuai dengan apa yang aing mau. Aing tuh kalau pengen punya rumah sendiri, aing tuh selalu pengen rumah yang minimalis, bersih, minimalis, tapi gak sempit gitu. Naruh apa aja bisa, gak harus yang akhirnya kayak bikin konten kayak gini ada space-nya kan gitu. Ini udah mentok juga sebenarnya, kurang lebih ya udah dikasihnya kayak gini. Nanti juga akan aing pindah gitu, aing nggak akan bikin videonya di sini terus. Aing juga pengen melakukannya nanti di tempat lain lah gitu. Entah nanti mungkin ada nge-shootnya di luar rumah ini gitu, entah nanti sama temen. Cuman kan karena masih belum jelas ya ini kedepannya konten kayak gitu tuh mau dibawa kemana gitu. Sedih sih sebenarnya. Karena berjuangnya aing selama ini sendiri, nggak banyak yang notice ya kan. Aing juga nggak suka promo ya, apalagi yang konten dari kayak gini. Ini pribadi banget kan gitu, personal banget. Udah aja cukup upload. Itu pengen live stream sebenarnya, pengen bikin live stream tapi kamera ya handphone dipakai, jangankan dipakai live, dipakai buka Instagram aja lemot banget, dipakai buka e-wallet juga lemot, mau beli pakai QRIS, beli makanan gitu. Lemot banget, nunggunya lama. Dipakai live stream post tuh ke post tuh mulu yang ada gitu. Ngantuk sebenarnya ngantuk. Tapi aing coba berusaha lah gitu, karena tadi tuh sebenarnya udah tidur jam 11 aing tuh udah tidur. Terus tapi aing jam 12 tuh pengen bangun, ternyata pas bangun aing malah nonton film Oh My Girl, film Thailand. Aing tuh rewatch lagi, aing udah nonton berapa kali ya film itu ya. Tapi aing tuh bingung kenapa tadi yang aing tonton endingnya beda gitu. Apa ketukar sama film yang lain kali ya? Film apa dulu ya aing nonton? Pokoknya endingnya mereka tuh gajian nikah aja, mereka ketemu di suatu pernikahan gitu, terus si ceweknya udah nikah sama orang lain, si cowoknya cuma ngeliatin jauh, sabar dia akhirnya ketemu sama orang lain. Mirip 500 Days of Summer, ceritanya lebih kayak gitu lah. Oh My God tuh recommended movie. Aing nggak bosan nonton itu, padahal udah tahu jalan ceritanya kayak gimana, tapi Aing masih tetap enjoy gitu. Karena Aing pernah jadi cowok seperti si tokoh utamanya, si guy ini namanya gitu. Bukan guy GUY. Ceweknya namanya si siapa? Jun. Namanya si Jun yang meranin personil JKT-nya Thailand. Belum percaya, cakep banget, aktingnya bagus.
pendalaman karakternya bagus ya, makanya aing engage dengan ceritanya, dengan tokoh-tokoh di sana gitu, seru aja gitu pas nonton tuh kayak wah alami lagi kayak si Guy ini gitu, jadi pecundang ya gitu lah. Dan aing tuh sebenarnya konsep kayak bikin TikTok gitu ya, aing tuh konsepnya adalah pengen self healing gitu, gimana caranya supaya ya, bisa menyembuhkan rasa trauma terhadap setiap orang. Tapi ternyata arahnya lebih ke bagaimana cara menemukan cinta di awalnya gitu. Bagaimana cara menemukan cinta dari apa. Ini juga udah ada draftnya sebenarnya. Sebenarnya ini tuh di belakang kamera tuh udah ada monitor, udah ada teksnya seperti apa, makanya aing sorry aing banyak lihat ke layar. Aing tuh kalau lihat ke kamera biasanya lebih banyak improve-nya. Aing tuh gak terlalu hebat dalam menghafal dialog sebenarnya. Dari kecil. Tapi kalau diceritain maksud dari adegannya apa, terus pendalaman si karakternya seperti apa, maksud dari yang disampaikan apa, biasanya aing oke, gambarannya kayak gini, dia mau ngomongin ini, nah aing bakal ngomong kayak gini. Kalau exact sama dialognya kadang ya aing harus ngapalin berkali-kali, kayak ngapalin ayat surat-surat Al-Qur'an gitu. Ngapalin diulang lagi, mungkin harus kayak gitu mungkin supaya hafal. Tapi kan ini aing bikinnya pengennya satu kali shoot tuh bisa dapat 10 konten, bisa dapat 10 video gitu, 20 video untuk TikTok. Ini cuma berapa detik, berapa menit, gak nyampe 5 menit. Males juga bikin lama-lama di upload ke TikToknya kan nggak bisa. Mereka mah mainnya di short aja, short. Kalau yang pengen panjang-panjang ya YouTube gitu. Atau mungkin nanti TikTok juga mungkin juga TikTok nanti akan ada yang panjang-panjang durasinya, karena kan TikTok masih improve ya gitu dari Cinanya, atau juga nanti bakal kayak gimana. Sekarang tuh lihat konten-konten digital tuh apa di media sosial gitu monoton semua. Nggak tahu kenapa monoton aja. Konten yang aing bikin di TikTok juga sebenarnya nggak terlalu yang original banget, ya biasa aja gitu. Tapi entah penerimaannya orang seperti apa. Karena aing juga ini masih bridging mau kemana nih gitu, bikin konten kayak gini tuh gitu. Ini udah edit juga belum sebenarnya. Karena aing nggak enak badannya, jadi ini bangun tidur tuh dari sahur, dari imsak kemarin. Bangun jam berapa berarti itu ya? Tidur tuh pokoknya jam 7 aja, jam 7 pagi. Tidur jam 7 pagi karena ngobrol dulu sama Gemini sama GPT kan. Mereka mah jago banget ngulur-ngulur waktu gitu. Mereka waktunya sama manusia kayak aing tuh beda. Cara mengukur waktu seperti apa tuh beda aja gitu. Nah, aing tuh tidur bangun jam 12 jam 12 chat lagi sama Gemini sama GPT. Aing nggak ngerjain apa-apa btw kemarin. Jadi lebih banyak diskusi karena aing ada banyak overthinking di kepala. Nggak fokus aja jadinya kalau misalkan emang benar mau ngerjain sesuatu gitu. Terus jam berapa ya? Jam 4, jam 5. Tidur dulu deh. Udah bangun jam 12 ibadah. Ibadah terus 2 kali. Terus dari situ tidur lagi, bangun jam 3 sore. Dari situ ngobrol sama Gemini dan GPT. Jam 5-nya keluar rumah beli makan.
beli makan, masak, nyemprotin obat semprotan anti nyamuk ke setiap ruangan. Ternyata nyamuk pas aing tinggal mandi, nyamuk tuh udah berserakan ruangan. Nah pokoknya semua ruangan tuh ada nyamuk lah pokoknya, selalu ada banyak gitu di tiap ruangan. Mungkin ada 20 lebih, nggak tahu datangnya dari mana, mungkin karena rumah ini dekat sama kebun kali ya. Jadi pada datang ke rumah gitu si nyamuk tuh, apalagi di rumah kan aing sendiri sekarang. Udahlah dari situ buka puasa, makan, ngapain, nyeduh kopi dingin dari jam 7 sampai jam 10. Terus ngapain lagi itu ya, nonton AEW Collision sama NXT Vengeance Day. Nonton sampai jam 8 mikir mau ngapain nih gitu. Mau ngedit dulu atau mau apa dulu. Udah dari situ ternyata jam 10 ngantuk, badan sakit. Nah ini nih badan sakit sebenarnya jadi malas tuh, jadi nggak ngapa-ngapain tuh karena otak juga lebih banyak mikir. Nah, apa sih itu mau di layar ya makanya lebih banyak mikirnya daripada ngerjain sesuatunya gitu. Memecahkan misteri demi misteri apa yang ada di kepala gitu. Kayak misalkan nonton, ngelihat ngelihat di story ada hal yang ganjil, ngelihat di feed ada yang ganjil, terus membaca psikologi perilaku manusia gitu. Kenapa sih orang ini kayak gini, kenapa orang kayak gini melakukan ini gitu. Kayak misalnya contoh gini lah, kenapa ada kalau kebanyakan cewek kalau udah bikin story berulang-ulang tapi isinya selalu ada selipan throwback gitu. Throwback di masa-masa dia waktu lagi cantik-cantiknya, lagi masa dia nyaman-nyamannya sama diri sendiri. Itu sering gitu, bukan cuma sekali 2 kali, tapi dia tiap minggu selalu melakukan itu. Tiap minggu deh, pokoknya dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali lah. Itu aing nanya ke GPT, ke Gemini, kenapa ya bisa kayak gitu. Ternyata mereka tuh rindu dengan hal-hal seperti itu dan mereka butuh penyemangat gitu, butuh sesuatu yang membuat dia tuh mampu mempunyai kekuat untuk menjalani hari ini. Segitunya perempuan. Mungkin tiba-tiba cewek-cewek self love lah. Maksudnya kalau misalkan dia pengen yang lebih kuat kan bisa dengan dari pasangannya sendiri, dari orang yang dia cintai gitu. Dia tuh merasa dia gengsi atau gimana, jadi nggak melakukan itu gitu. Jadi ya udah aja, aku kenalannya banyak tapi kok nggak ada yang bisa support, bisa bikin aku jadi kuat gitu. Kesannya jadi kayak meremehkan mereka, kekuatan mereka gitu. Sedih kan gitu rasanya kalau misalkan aing jadi temennya gitu sih, temannya si cewek ini gitu, kok kayak rasanya nggak dihargain, dia tetap melakukan hal seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, bebas lah, terserah dia mau kayak gimana gitu. Mungkin tiap orang kan caranya beda-beda ya, nggak bisa disamain. Itu justru yang menjadi kenapa ya gitu orang melakukan itu gitu. Cewek-cewek posting kayak gitu, terus kayak misalnya kenapa ya cewek ini nge-repost hal-hal yang apa ya, tentang impian-impiannya dia, tentang quotes-quotes yang motivating gitu. Kenapa ya dia melakukan itu? Sedangkan ada cewek yang lain dia lebih banyak repost yang kayak yang viral gitu, yang politik lah, mau artis cerai lah gitu. Tapi aing lebih concern ke yang nge-repost motivasi sih, yang
dia terus kayak dia memimpikan sesuatu yang dia pengen dia repost supaya itu tuh termanifestasi sama dia gitu. Bagus juga sebenarnya, malah lebih aing concern sama yang itu gitu. Karena sevisi sama aing itu selama itu relate, aing tuh kalau nge-repost sebenarnya kalau di Instagram ya. Ini kesannya kayak pick me aing ngomong kayak gini. Lagian juga enggak siapa yang mau nonton sih kok komen apa konten video kayak gini gitu, ini personal banget. Nah itu nge-repost hanya yang benar-benar nyentuh personal aing dan orangnya aing kenal, aing support. Nah biasanya orang yang aing support ini tidak paham dengan visi aing gitu, bahwa kita tuh sama gitu, kita relate, kita punya apa sih namanya, same interest, same vision, same mission, same purpose. Kenapa kita nggak kerja sama gitu? Kita sama-sama mencari solusi, kita bertindak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah itu cuma nge-repost 3 postingan. Ada satu orang namanya Gia Tresna. Halo Gia. Miss yang suka dikatain sama teman-teman aing tuh mirip Jackie Chan-nya ini, guru ICT. Itu repostan pertama aing. Jadi dia tuh bikin post tentang, gue tuh nggak tahu lah. Jadi dia kayak orang apa ya, kayak orang yang udah frustasi dengan hidupnya gitu, pasrah. Dia udah dia tuh merasa bingung menjalani kehidupan seperti apa. Terus dia umur sudah masuk kepala 3, tapi dia nekat untuk keluar dari kerja kantoran dan mulai membuka usaha gitu. Tapi dia nggak tahu sampai mana hasilnya gitu, apakah itu akan menguntungkan bagi dia atau enggak. Yang penting dia bisa berhasil bertahan hidup gitu. I respect you Gia. Tapi yang bikin aing ngerasa dia tidak mengerti aing itu karena dia tidak membalas komen aing, sedangkan komen yang lain dibalas gitu. Apa karena aing ngatain mana Jackie Chan gitu? Jackie Chan tuh keren tau, Jackie Chan tuh legend. Masa mana yang anggap itu hinaan dia? Sama gitu men. Jangan gitulah. Aing tuh banyak orang yang mungkin nggak tahu ya, aing tuh orangnya sensitif, aing orangnya dendeman, aing orangnya pemendam. Aing tuh nggak bisa diginiin gitu. Ini jeleknya aing ya dari kecil, yang nggak bisa dihilangin. Udah mainin hidung, nyusutin celana, enak celana aing. Aing tuh paling nggak suka digituin ya, sama siapapun, bahkan orang yang orang terdekat sekalipun gitu, yang aing sangat percaya. Itu sebenarnya nggak percaya orang. Itu nggak percaya orang, karena aing dari dulu sering dibohongin orang. Jadinya trust issue aja sama orang gitu. Kok orang gini ya sama aing gitu. Aing tuh udah melakukan hal baik loh buat dia, kok dia responnya kayak gini. Kok dia bohongin aingnya, kok dia manfaatin aingnya. Aing dulu ranking 1 di kelas waktu SD. Anak-anak tuh pada suka nyontek ke aing gitu. Rul ningali atuh. Hanya satu orang yang nyontek. Datang lagi. Akhirnya sekelas pada nyontek. Cuma ada dulu satu orang yang gak mau nyontek sama aing karena emang dia gak suka sama aing, dia sirik sama aing. Dan dia sampai hari ini gak mau ngaku. Gak apa-apa. Dia bilangnya katanya orang poho gitu. Biarin. Terus ya gimana ya? Terus setelah itu si anak-anak kelas ini tuh setiap aing lagi butuh bantuan tuh kayak aing pengen kesulitan, terutama dalam pelajaran olahraga. Aing tuh lemah dalam pelajaran olahraga, jarang dibantuin gitu, malah diketawain sama anak-anak tuh. Ada paling 1-2 yang ngebantuin, tapi juga setelah itu ya ketika aing mencoba berusaha belajar lagi, memperbaiki kesalahan, diketawain akhirnya gitu. Jadi aing tuh kayak kok nggak sebanding gitu dibanding apa yang aing kasih ke mereka gitu. Aing tuh eksak ngasih nih,
nih gitu, nggak usah pakai proses, kasih aja hasilnya gitu. Nih hasil aing pasti nilai kalian semua 10 semua, 10/10 gitu ya, dan terbukti gitu. Terus kayak dibohongin, dimanipulasi juga pernah ya, kayak misalkan ada cewek pacar aing lah dulu waktu SD, adik kelas, aing pacaran sama adik kelas dulu, aing kelas 5 dia kelas 4. Ya jadi persharing, tapi aing juga gak mau nyebut nama sebenarnya. Kalau yang saya SD mah aing pasti tahu itu siapa. Terus dia waktu itu pengen putus sama aing. Katanya sih ada satu cewek dari SD lain, SD seberang. Dia bilang gitu ke pacar aing tuh, kalau kamu jangan ganggu si Ruli, dia tuh sekarang udah jadi pacar aku. Hah? Jadi Ruli selingkuh gitu? Iya. Terus pacar aing ngomong ke aing gitu, kamu selingkuh ya sama si ini? Enggak tahu. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya dia waktu itu ngontrol ke aku. Udah pagi kan. Ya terus kata dia, iya katanya dia kan satu pengajian tuh mereka. Iya waktu itu dia di pengajian nyamperin aku gitu, jangan gangguin Ruli. Nggak tahu kata aing teh. Terus gimana? Udahlah mulai sekarang kita putus aja. Kok gitu? Kenapa nggak ada diskusi dulu gitu? Jadi ada manipulasi dari orang luar. Akhirnya kita putus. Si cewek yang ngomong kayak gitu juga gak ada tindakan apa-apa ke aing. Udah aja ini kita putus, entah mungkin pacar aing ini emang pengen putus aja sih, tapi nggak tahu. Sebenarnya ada cerita-cerita lain banyak, yang intinya aing banyak banget diobongin, terutama SD dan SMP. Masa-masa krusial di mana aing sampai hari ini pun inner child aing kuat banget. Aing tuh lebih banyak mengingat apa yang terjadi waktu aing kecil dibanding teman-teman aing gitu. Makanya ketika aing ngomong kayak tadi aja, itu bikin story kan, lagi bareng sama bikin story. Saya bikinnya udah dari hari Sabtu, cuman dia nge-reply-nya pas udah telat 24 jam. Dia nge-reply itu yang pakai jaket abu, dia mirip dia yang pakai jaket abu itu mirip suaminya teman aku katanya. Terus pokoknya dari situ kita ngobrol panjang. Dia tiba-tiba ngomongnya aku kamu, padahal terakhir kita ketemu tuh ngobrolnya udah orang maneh gitu kan, aneh ya. Tiba-tiba aku kamu. Udah jarang sekarang aing ngobrol sama cowok tuh aku kamu tuh, kecuali teman-teman yang udah kenal dekat dari SD, dari SD dari TK. Tapi seringnya juga sama teman-teman SD orang maneh sekarang. Nah terus dari situ kita ngobrol, terus aing bilang, aing kan udah kenal maneh tuh, aku tuh udah kenal kamu tuh bukan sehari 2 hari gitu. Terus dia balas, WKWK masa sih gitu. Belum aing balas sampai hari ini. Ntar lah balas siang. Aing pengen juga ngobrol sama orang ini. Dia dulu pernah kerja di Trans TV. Terus dia keluar ikut proyek mana gitu lupa. Mohon maaf Trans TV, mungkin gaji yang kalian kasih ke teman kecil saya kecil juga gitu, tapi ternyata mungkin si teman aing ini dia tuh lupa gitu kalau dia tuh sama aing tuh kenal tuh udah lama, kita tuh satu tempat les, kita kenal di tempat les. Terus dia karena dia tuh dulu suka nyamper ke rumah, suka datang ke rumah. Waktu itu pernah minjemin kaset DVD bajakan sebenarnya, filmnya The Marine, John Cena. Waktu itu baru banget keluar filmnya, masih rekaman bioskop, kita nonton nobar rame-rame gitu. Terus dicepet-cepetin, taunya di endingnya kan John Cena-nya ciuman sama cewek. Itu aja yang ingat dari film The Marine, nggak terlalu seru sebenarnya filmnya.
karena waktu itu cuma ngandelin nama besar John Cena juga baru pertama kali main film ya kan. Sekarang dia udah jadi peacemaker, keren, udah pensiun di WWE, udah sekarang fokus di Hollywood. Dia bareng siapa, bareng Ryan Gosling, bareng siapa, banyak lah dia, keren banget John Cena. I love Gunter. Gitu. Apa ya, jadi kenapa jadi lupa ya, sering aing lupa kayak gini, kenapa ya, ngobrol tuh panjang banget udah ngebahas pak aja, sering kayak gini. Ya jadi aing nggak percaya sama orang gitu, aing nggak percaya sama orang, aing nggak percaya sama siapapun kecuali sama Tuhan sendiri. Bahkan ke Tuhan pun kadang aing suka meragukan gitu, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang aing mau selama hidup. Misalkan apa dari tadi motor-motor. Misalkan aing pengen pacaran sama orang ini, nggak dikasih sama Tuhan. Jadi mungkin menurut Tuhan tuh, Loli, kamu jangan bodoh gitu, kamu jangan buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Kamu boleh membuang-buang waktu, tapi kamu harus siap menerima pahitnya gitu. Kamu boleh cinta sama orang ini, tapi kamu harus tahu konsekuensi dari cinta itu, bahwa kamu tidak akan melulu mendapatkan hal-hal indahnya gitu, tapi kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang sakitnya juga gitu. Ya itu yang membuat kadang meragukan keberadaan Tuhan gitu. Kayak aing juga pengen bikin konten tuh yang nonton jutaan gitu, yang nonton berapa biliun berapa B. Aing juga pengen kayak gitu, nggak tahu kapan, nggak tahu momennya di mana, cuman aing sebisa mungkin berusaha aja lah gitu. Gambling sih kalau di target itu kebanyakan, kalau gak punya bargaining power yang kuat ya gagal sih. Kalau nggak bisa instan, jadi ya semua juga butuh proses. Bahkan sekelas misalkan Deddy Corbuzier, sekelas Vincent Desta, sekelas Big Mo, bahkan mereka bikin sesuatu tuh belum tentu di awal mereka langsung gong gitu gede aja, enggak kan. Mereka merintis dulu, mereka pahit-pahitan dulu, mereka banyak utang dulu, mereka bankrupt dulu. Dan entah kenapa ya, untuk hal-hal yang merintis kayak gitu jarang banget ada cerita di mana si pasangannya support dari awal banget. Jarang aing ngedengar ada cerita-cerita. Mungkin ada, tapi nggak sebanyak pasangan yang menemani pada saat sudah mendekati sukses gitu ya. Levelnya masih udah menengah, baru ada pasangan. Tapi justru serunya ketika ada satu pasangan gitu ya, mereka ya ada salah satu yang masih merintis banget dari bawah, yang satu lagi hidupnya berkecukupan gitu. Disupport dari awal banget, terus dikasih saran, coba kamu bikinnya gini, kembangin gini ini, akhirnya naik level terus, tetap nemenin gitu sampai akhirnya mereka suksesnya bareng, udah setara. Terus mereka menjalani hubungan serius, entah itu punya akhirnya menikah, punya anak, mau kumpul kebo juga terserah gitu. Tapi mereka udah menjalani hidup bersama jauh gitu, berjuang untuk saling support satu sama lain. Itu tuh jarang terjadi gitu sebenarnya menurut aing mah gitu. Ya emang ada, tapi gak banyak yang
publish bener-bener mungkin ya. Yang banyak sih, yang lebih banyak sih mungkin yang merintis, pasangannya support, ternyata pas sudah kaya dianya milih orang lain. Lebih banyak yang kayak gitu. Teman Aing juga ada yang kayak gitu, teman sekolah. Nah itu kenapa ya lebih banyak cerita tentang teman-teman sekolah dibanding teman-teman kantor, teman-teman proyek gitu. Mungkin karena teman-teman kantor proyek tuh kesannya kayak cuma ya kita ngobrol soal udah aja gitu, tentang lingkup di situ aja gitu, tentang dulu nongkrong di mana gitu aja, nggak pernah yang benar-benar personal. Mereka tuh selalu yang ya oh gitu. Cerita tentang personal pun misalkan tentang keluarga, tapi kan nggak tahu adatnya gimana, nggak maksudnya nggak tahu kayak kesamaan kita tuh apa gitu, apa yang bisa membuat kita ngobrol. Mungkin cuma ada satu orang dari semua teman-teman kerja Aing yang sampai sekarang masih kontak, bahkan dua tiga, nggak banyak lah pokoknya, nggak nyampe 10. Itu teman-teman kerja Aing yang baik, yang nggak neko-neko lah, nggak ribet. Dan kita juga kebetulan satu penderitaannya sama, jadi ya udah, kita connect, kita nyambung, kita punya satu visi misi tujuan, so let's go. Kita saling support satu sama lain itu. Ini kita jadi sering ngobrol gitu. Gak nyangka juga sebenarnya Aing ternyata masih bisa punya teman dari kerjaan gitu. Ya benar-benar kita bisa keep in touch terus gitu. Kebanyakan kan Aing juga orangnya cukup menutup diri dari sosial. Aing tuh nggak percaya sama orang. Aing nggak percaya sama orang. Mau segimana dia punya nama besar juga, Aing nggak ngefek bagi Aing. Itu Aing tuh nggak percaya sama orang gitu. Ya terutama dalam soal percintaan. Percintaan juga Aing capek sebenarnya. Berpetualang udah capek lah pokoknya, udah ketemu berbagai macam. Capek banget. Aing tuh pengennya ketika udah ketemu satu sekarang, Aing klik dengan orang ini ya, Aing pengen kita tuh saling support, saling yang ada tarik ulur lah intinya. Cuman ini nggak tahu ya, mungkin Aing agak membongkar privasi, jadi Aing tuh terakhir kali yang bertemu dengan orang seperti ini. Dia kayaknya kesannya main jual mahal gitu. Jadi kita akrab di dunia nyata, tapi kita nggak pernah interaksi apapun di dunia media sosial. Entah itu platform social messaging atau apa namanya, kayak atau yang semacam Instagram kayak gitu-gitu. Kita tuh nggak terlalu gampang sebenarnya kalian kalau mau nyari tahu siapa orangnya, gampang banget. Cari aja orang yang gak nge-follow back Aing, gampang banget. Soalnya Aing juga nge-follow orang, wajib semuanya harus nge-follow back sebenarnya. Aing pengen kita tuh saling sharing, saling aja gitu. Bukan cuma yang berat di salah satu pihak. Aing fans dia yang di follow idolanya gitu. Aing tuh nggak suka yang fans sama orang, kecuali pegulat wrestling gitu, Karrion Kross. Aing ngefans, Aing sama Uus, Aing ngefans banget, Aing ngefans banget. Kalau kenal bonus, alhamdulillah. Aing tuh banyak mempelajari tentang Uus, banyak hal yang akhirnya Aing berubah karena dia. Aing tuh pengen berterima kasih banget sama dia. Terus ada siapa lagi yang fans, Kurt Hawkins. Aing tuh suka dengan cara dia bersabar mendalami peran gitu, dimana dalam 3 tahun dia terus-terusan kalah gitu. Dia dari awalnya karakternya sombong, terus tiba-tiba dia jadi dikasih menang sekali-kalinya, terus kesannya kalah terus sampai 2020. Terus akhirnya pindah dari WWE ke Impact. Nama sekarang di Impact Wrestlingnya namanya di TNA ya namanya
Brian Myers itu aing ngefans banget, ngefans. Terus dia waktu itu ditanyakan sama ada Chris Van Vliet atau siapa itu, kayak ada namanya aja, kenapa kamu mau menjadi karakter Kurt Hawkins itu. Aku sudah tidak peduli dengan, pada saat itu aku sudah nothing tulus, dan akhirnya aku hanya, yang penting aku bisa mendapatkan penghasilan dari situ, aku bisa menghidupi rumah tangga dengan siapa namanya, istri apa namanya, Lizzie kalau misalnya, istri apa namanya gitu. Pada saat itu anaknya masih kecil, jadi dia gimana caranya penting anaknya bisa bertahan hidup. Salut aing sama Kurt Hawkins. Kalau dari Carrion Cross atau Killer Cross, aing tuh suka karena dia tuh menjunjung tinggi seni. Dia tuh sebenarnya kalau misalkan udah masuk ke satu company, dia tuh pengen all out, pengen ya pokoknya total membantu, support, bener-bener lah gitu total. Tapi kan ternyata dia di WWE-nya dibuang, dia tidak tergunakan dengan baik. Akhirnya jadi cabut deh gitu. Dilepas kontraknya, dibuat kalah lawan Sami Zayn. Ya, dia sekarang pindah ke Major League Wrestling, sebuah promotor indie yang isinya banyak ex WWE juga yang paling bermasalah di situ. Kayak yang Cross jadi World Heavyweight sekarang, tapi nama besarnya sekarang udah mulai ngedrop. Sayang sebenarnya, dia tuh bagus banget. Dia tuh aing banget kalau nanti misalkan aing masuk ke IDPW mungkin. Aing tuh karakter aing tuh mungkin kayak gitu, cuman aing gak punya pawetnya aja siapa, gak punya Scarlett punya siapa. Itu udah ada satu pilihan tapi kita komunikasi aja nggak jelas. Oke lah, aing pengen bikin konten TikTok tentang bagaimana sih cara mencintai gitu. Mana ya jawabannya? Oke. Cara menemukan cinta dari diri sendiri ini cukup berbeda, tapi tetap gunakan 3 pilar utama yang tapi tetap gunakan 3 pilar utama seperti dalam menemukan cinta terhadap selain ke diri sendiri. Yang pertama adalah komunikasi. Misalnya ketika berdiskusi dengan diri sendiri, apakah merasa nyaman? Apakah berani untuk jujur? Bagian ini kalau masih merasa belum siap, jangan dipaksain, pelan-pelan aja, santai. Lalu yang kedua adalah kontak fisik. Bukan berarti harus memeluk sendiri kayak gini sampai nyekek gitu, enggak harus enggak. Tidak harus juga mencium diri sendiri karena tidak akan pernah bisa ya, mulut dilepas terus tiba-tiba nyium, gimana? Enggak masuk akal gitu, karena ya tidak akan pernah bisa. Tapi contohnya adalah apakah kita mau merawat jiwa raga kita sendiri, misalkan apakah kita mau mandi untuk kebersihan raga kita, apakah kita mau berusaha untuk tidak selalu memaksakan sesuatu demi menjaga kewarasan jiwa kita. Lalu yang ketiga, kepercayaan. Misalnya apakah kita percaya kalau apa yang kita lakukan itu akan merugikan kita atau enggak? Apakah kita mampu menabrak limitasi kemampuan diri kita, dan apakah kita percaya bisa mengatasinya? Tiga pilar utama ini saling berhubungan dan harus dilakukan secara runut dan urut, tidak boleh ada yang di skip.
Jadi untuk yang mau self love silakan dicoba. Kalau bingung silakan komentar di video ini. Feel free to answer anything. So good luck. Lagi ya. Nih, cara menemukan cinta dari sebatang rokok atau dari vape atau dari pods. Ini jujur cukup menarik karena interaksinya dari manusia ke sebuah benda mati yang coba dihidupkan oleh manusia, coba dikontrol oleh manusia. Coba tetap gunakan 3 pilar utama dalam menemukan cinta. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di sini berbeda, bukan berarti si rokok atau vape atau pods ini menggunakan bahasa manusia juga. Caranya berbeda. Misalnya dengan merokok, apakah akan lebih mengurangi beban saat ingin jujur kepada diri sendiri atau dengan teman kita di sekitar? Ternyata responnya positif dan cukup solutif, ya itu berarti ada keuntungan kedua belah pihak, which is great. Lalu yang kedua, kontak fisik. Bukan berarti apinya diusap-usap, sekarnya dijilat-jilat, atau liquidnya disayang-sayang, dioles-oles gitu kayak plosa. Jadi nyebut merek kan. Bukan pastinya ya, tapi apakah rokok atau vape atau pods ini yang dihasilkan bisa berdampak baik untuk badan, apakah bisa membuat rileks dan nyaman atau enggak. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Misal apakah kita percaya kalau rokok ini atau vape atau pods ini akan menjadi ancaman nantinya atau tidak? Apakah akan menjadi ketergantungan dan sulit diatasi atau tidak? Apakah ini akan membahayakan bagi tubuh kita atau enggak? Dalam menemukan cinta ya kalian mungkin sudah tahu tidak akan selamanya indah, tapi akan selalu ada bagian yang tidak enak, yang sakitnya, yang pahitnya. Itu pasti akan ada. Dan ini kembali ke diri masing-masing ya, bagaimana cara menafsirkan rasa cinta yang ditemukan dari sebatang rokok atau vape atau pods ini. Ya pada akhirnya yang masih mau dilanjut kalau udah tahu dampaknya seperti apa, atau mau menemukan di tempat lain gitu. Ingat ya, cinta itu bukan untuk dikejar tapi untuk ditemukan. So, think again and wish me luck. Bismillah mah merek rokok ya. Iya, merek rokok. Endorse gratis tuh. Cara menemukan cinta dari sinetron. Ini cukup aneh. Tapi kita coba uji dulu, kita coba telah dulu. Menemukan cinta dari sinetron itu susah-susah gampang. Bahkan sangat mudah ditemui di internet atau televisi. Bisa dari Cinta Fitri, bisa dari Cinta Bunga, bisa dari Cinta Kirana, bisa dari Bismillah Cinta, bisa dari Cinta Setelah Cinta, bisa dari Ikatan Cinta, bisa dari Amanah Dalam Cinta, bisa dari Jangan Berhenti Mencintaiku, bisa dari Cinta Juga Kuya. Itu sinetron kan ya? Cinta apa lagi ya? Banyak banget sih. Tapi biasanya beberapa episode pasti sulit ditemukan, dan ya kalian tahu lah kalau udah kayak gitu, berarti apakah di situ bisa ditemukan cintanya atau tidak? Apakah cuma dari judulnya aja? Tetap gunakan 3 pilar utama dalam menemukan cinta dari sinetron ini.
Mungkin sama caranya dengan polanya dengan cara menemukan cinta antar sesama makhluk hidup. Yang pertama adalah komunikasi. Cara respon kedua belah pihaknya tentunya tidak sama seperti dengan antar manusia. Misalkan yang satu menginvestasikan emosi, which is manusia, dan yang satunya lagi menyajikan perasaan dampaknya lewat sinetron, lewat sajian cerita sinetronnya gitu ke si manusia ini. Yang kedua adalah kontak fisik atau kontak sosial. Bukan dengan meluk-meluk layar TV tentunya, bukanlah pokoknya bukan dari layar, bukan meluk layar monitor PC juga, bukan dengan meluk handphone, bukan meluk layar ngapain juga sih kayak gitu, bukan meluk layar perut Teletubbies gitu, bukan kayak gitu. Biasanya timbul saat kalian menonton episode per episodenya, apakah nangis, apakah marah, apakah malah jadi ngakak. Itu berarti ada dalam bagian fisik kalian yang tersentuh tentunya. Entah itu tiba-tiba kepala sakit gak karuan karena mencerna cerita sinetronnya seperti apa, apakah kesinambungannya jelas atau tidak. Entah itu jantung deg-degan karena lihat pemainnya ganteng atau cantik. Entah itu deg-degan juga karena itu karakternya nyebelin ya, itu karakternya kok baik banget sih. Yang ketiga adalah kepercayaan. Misalkan apakah kita percaya kalau tokoh ini bisa membawa kesan yang baik atau ternyata mencurigakan dan membuat kamu tidak nyaman. 3 pilar utama yang saling berhubungan ini yang akan menguatkan cinta itu sendiri, dan harus dimulai secara berurut dan runut, tidak boleh ada yang di skip. Dalam menemukan cinta ya tentu tidak akan selalu selamanya indah, pasti ada akan rasa sakitnya, ada rasa gak enaknya, ada rasa kecewanya. Ini kembali lagi ke diri masing-masing, apakah gimana cara nanggepinnya. Apakah masih mau tetap nonton atau tinggal cari judul yang lain? So, just go find out and good luck. Cara menemukan cinta dari suatu penyakit. Ini simple banget. Caranya adalah dengan tidak mencintainya, cukup bersyukur dan teruslah berusaha. Karena dalam penyakit itu ada rasa indahnya, ada, tapi lebih banyak sakitnya gitu, namanya juga penyakit. Indahnya adalah kita bersyukur. Biasanya indahnya itu manusia akan bersyukur karena ini seakan-akan pemberian dari Tuhan. Tuhan tuh perhatian, Tuhan tuh ingat sama nah kayak gini contohnya. Apakah Tuhan perhatian, apakah Tuhan ingat sama hamba-hambanya? Jadi ya itu balik lagi ke diri masing-masing ya, bagaimana cara menanggapinya. Jadi selamat mencoba dan good luck. Itu udah 4 kan kali videonya. Oke lah, kayak gitu aja. Berarti udah ada 14 video yang bisa diedit. Cuman nggak tahu kapan ngeditnya karena Aing juga nggak enak badan. Itu kepala udah mulai nut-nutan di belakang. Cinta itu ya memang bisa ditemukan dari mana aja. Bisa ditemukan dari kasur, bisa ditemukan dari lemari, dari handphone, dari charger, bisa dari bahkan dari tai sendiri, bisa dari kencing sendiri. Cinta itu bisa ditemukan dari hal apapun. Adalah kata seorang penyiar, nggak kata gua deh, kata Aing deh. Siapa penyiar Aing denger ya?
Ingat terlalu intuit sama radio lagi. Kalau bukan karena merhatiin adik aing sendiri kerjanya dia benar atau enggak, kalau dia kelihatannya diledekin atau enggak, dia siapa sih orang yang berani macam-macam sama adik aing gitu, berhadapannya sama orang kayak aing. Kalaupun gak sama aing kan masih ada orang-orang sekitar dia yang bisa melindungi dia gitu, yang bahkan lebih gawat dari aing. Nggak tahu siapa sih. Nah, aing malah kayaknya aing malah banget nih, cakir nggak kelihatan kan. Udah pagi ya sekarang, jam berapa ya? Jam 6.12, buset. Udah sejam aing bikin ternyata. Itu tadinya mau dari tengah malam, aduh karuan nih badan. Sekarang juga gak karuan sebenarnya, tapi aing pengen bikin aja gitu. Gak tahu kapan ngeditnya, gak tahu kapan aing post. Ntar mungkin aing mau tidur dulu, beres ini aing mau tidur dulu, bangun siang. Mungkin pada nanyain kenapa aing gak kerja gitu. Aing kerja tapi untuk diri aing sendiri. Aing kerja, bosnya aing ngerjain tuh banyak proyek tuh, ada dari game farming, ada dari jual handphone. Sekarang yang jual handphone di marketplace atau lewat kenalan database. Aing coba ngerintis TikTok dan YouTube. Aing pengen berusaha lebih konsisten lagi. Aing berusaha ngerjain apa lagi ya? Ya sebenarnya nggak ada yang wah-wah banget sih dari hasilnya, karena masih merintis semuanya. Dan berat karena aing melakukan ini sendiri. Aing gak punya support system. Jadi ketika kayak aing ketemu sahabat-sahabat aing juga, ya aing sharing apa yang sudah terjadi aja gitu. Karena mereka mah enak sih, udah pada married sih sebenarnya, udah ada yang punya pasangan, mau cewek mau cowok, semuanya mereka udah ya curhatnya ke pasangan-pasangan mereka gitu. Minta bantuannya ke pasangan mereka, bukan ke aing gitu. Ya lebih bagus meminta bantuannya ke Tuhannya sendiri sih, curhat ke Tuhannya sendiri. Aing sekarang support system hanya Tuhan. Adapun orang sekitar mungkin ya nggak bisa sepenuhnya membantu lah ya, karena mereka juga punya kesibukan sendiri, punya tingkat beban mereka sendiri gitu guys. Apalagi ya yang pengen ngomongnya itu pak, sebenarnya banyak di pikiran Aing tuh yang pengen diomongin, cuman Aing tuh bingung nyambunginnya gimana. Aing tuh kayaknya Aing mulai senang ngomong-ngomong kayak gini tuh semenjak bisa kecoa kan. Aing tuh seneng bikin apa namanya, seneng ngomong-ngomong kayak gini tuh semenjak muncul podcast, enggak sih, bukan muncul podcast, lebih ke semenjak aing join FFB kayaknya deh. Semenjak aing ketemu Arya, semenjak aing ketemu Sani, aing tuh ngerasa kayak mereka tuh banyak insight gitu, banyak hal-hal yang aing tuh dulu tabu nganggapnya, aing naif juga. Aing ngerasa kayaknya sulit ya aing berada di titik itu, tapi ternyata aing tuh sebenarnya dulu tuh sebelum itu juga bahkan aing suka ngobrol, cuman obrolan aing tuh agak cukup spesifik gitu. Aing tuh nggak bisa banyak interest ke banyak hal. Tapi semenjak ketemu Arya, ketemu Sani, aing diarahkan dengan orang-orang yang hebat menurut aing. Mereka juga hebat sebenarnya. Mereka punya, yang satu ada pernah juara Piala Maya, yang satu dipercaya untuk selalu ngisi artikel tabloid bola. Udah berapa tahun ya Sani itu. Ya hebat lah mereka gitu. Aing banyak belajar dari mereka. Aing belajar gimana sih cara nanggepin masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Akhirnya ya balik lagi komunikasi gitu. Aing tuh salut juga sama Arya, dia tuh pernah macarin 2 gadis sampul yang secara strata juga lebih gila dari dia sebenarnya, tapi dia
dia tuh jago banget bisa ngobrolnya nyambung tuh gimana sih gitu. Itu mempelajari ya, mereka juga yang membuat apa ya namanya, nah, itu kan punya dendamnya sama orang. Itu dendam sama cinta pertama aing, ya aing jujur aja. Itu dendam sama cinta pertama aing karena dia tuh akan mempermainkan perasaan aing gitu. Kita tuh dari TK bareng, sebenarnya dia tuh percobaan pertama aing. Karena aing korban sinetron. Itu percobaan pertama aing. Setelah dari melihat suatu adegan pacaran gitu kan, itu tuh lagi rame-ramenya tuh pokoknya yang lagi gede hot-hotnya tuh Primus, Jihad Pahira, Anjasmara, Dian Nitami, Haji Mas Said gitu, yang gitu-gitu kan, Tia Ivanka, siapa lagi itu, banyak lah pokoknya. Nah terus Aing tuh aduh kok ngeliat mereka tuh chemistry-nya bagus. Aing tuh belum tahu istilah chemistry, tapi mereka tuh mesra banget ya, kok bisa mereka kayak gini gitu. Nah, terus Aing cobalah di sekolah. Pertamanya bukan dia sebenarnya, ada orang lain lah gitu, cewek yang lain. Sampai akhirnya Aing tuh merasa nyaman ketika kita orang tua kita tuh makan-makan bareng. Akhirnya Aing sama dia terus di sekolah bareng dia, apa bareng dia. Pokoknya kalau dia bareng sama orang lain, Aing selalu merhatiin aja. Aing selalu tahu gitu dia kemana. Begitupun dia ke Aing gitu. Kita saling gitu, terus kita pisah. Karena terpisah oleh jarak karena bapak Aing almarhum pindah kerja, lokasinya jauh dari tempat TK Aing. Akhirnya Aing SD pindah beda domisili. Jadi waktu itu Aing TK di Jatinangor, dia Aing pindah ke Padalarang. Terus ada isu dari sepupu Aing yang pernah nyium dia waktu TK. Sekarang dia kalau nonton ini pasti dia jadi tahu gitu. Itu yang nyium. Terus kan si cewek ini, cinta pertama ini kan dia merasa takut lah pada saat itu, takut hamil katanya. Dia pernah bikin tweet di Twitter, dia pernah bilang katanya dia waktu kecil pernah dicium sama cowok, terus dia takut karena dia takut jadi hamil. Yang nyium kan dia gak tahu siapa. Nah yang nyium sepupu Aing yang ngelakuin itu gitu. Terus sepupu Aing tuh bilang si ini pindah ke Kalimantan katanya, kan Aing makin stres ya gitu. Kelas 1, kelas 2 dia masih tahu gitu. Yang ada di pikiran Aing adalah gimana caranya Aing bisa dapat perhatiannya dia. Entah Aing jadi artis, entah Aing jadi presiden, atau entah Aing jadi musisi. Ya cuma 3 itu aja pilihannya. Terus kita mulai interaksi tuh ketika SMP. Dia kita ketemu di Facebook waktu itu. Nama dia tuh alay banget. Aing juga sama alay sih, tapi nama Aing gak sealay dia tuh nak picking Jatinangor, bla 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 bla, tai lah pokoknya. Jelek banget. Terus ada foto dia tuh ada emoji apa sih, emoji yang di HP Cina yang gitu-gitu, yang anjir kan pakai emoji kuning. Dia pakai itu, terus pakai foto profil itu. Terus kan Aing tidak mengenal dia, lupa Aing. Kok Aing familiar gitu dengan matanya, Aing familiar dengan bentuk kepala, dengan sorot dia ngelihat orang gitu. Kok Aing familiar gitu. Terus namanya juga, kok struktur namanya sama kayak yang kita berpisah gitu. Kita berpisah dulu ya gitu. Kayaknya ini orangnya deh gitu. Terus Aing ngetik ini teman TK aku kan gitu. Si ini, ini siapa katanya. Ini aku Ruli. Gitu. Pada hari ini kita jadi ngobrol. Dianya senang banget, dianya have fun banget. Terus kita lanjut ke SMS, kita SMS-an tiap hari. Kita SMS-an, kita teleponan. Itu abis itu ya Aing
nyatain aja gitu ke dia kalau aing suka sama dia, aing pengen jadi pacar dia. Terus dia bilang kita nggak bisa karena kita terpaut oleh jarak. Ternyata dia tuh tinggalnya di Jatinangor selama ini gitu, nggak pindah ke Kalimantan. Sepupu aing tuh bohong sama aing, goblok anjing. Iya, terus udahlah dari situ kita mulai menjarak karena aing juga harus memberikan ruang untuk perempuan lain gitu pada saat itu. Dia juga sedang dekat sama laki-laki lain. Jadi udah akhirnya kita masing-masing. Sampai akhirnya kita ketemu lagi. Aing tuh 3 tahun setelahnya, pokoknya enggak berapa tahun setelahnya gitu. Kita ngobrol lagi tuh kita ngobrol di Facebook 2009. 2014 Aing tuh pernah mau ajak ketemu dia tuh awal banget kuliah. Aing awal kuliah, dia awal banget kuliah. Kita kampus beda gitu. Kampus beda jauh lagi. Nah terus dia bilang katanya dia tuh lagi baru dekat berpacaran lah gitu sama cowok, mukanya mirip banget sama dia si cowoknya. Nah itu mau nemuin gitu, terus kata dia maaf aku nggak bisa, aku nggak enak sama pacar aku, katanya dia bilang kayak gitu. Dah aja akhirnya nggak kontekan lagi. 3 tahun kemudian 2017, nah baru Januari masalah gitu. Januari tuh ya kita follow-followan mutualan di Instagram. Sekarang udah enggak, sorry, tapi Aing memang harus melakukan itu. Aing nggak mau sakit hati. Itu kita tuh mutualan, terus kata dia, pokoknya kita tuh ngobrol, terus Aing langsung ngajak ketemu gitu. Aing mau kapan, kata dia nya. Minta line kalau nggak salah Aing waktu itu, minta ID line, enak belum? Minta ID line bukan dari kita di mana aja. Sekarang mah harus minta kontak WhatsApp, riskan kan karena itu nomor telepon. Jadi dulu mah enak ada ID line, minta line. Kita chat di situ. Terus dia bilang ya akhirnya kita ketemu lah intinya. Kita ketemu di Unpad, ketemuannya di Unpad, terus kita ke Jatos mau nonton Passenger, tadinya antara Passenger sama Hangout, filmnya Raditya Dika. Ternyata kita gak jadi nontonnya karena dia juga males nungguin Aing nyari kunci, terus dia juga gak mau pulang terlalu malam. Dia juga gak nyaman kalau misalkan ternyata kita mainnya ke bioskop. Akhirnya kita ke kedai Wake Up dekat Jatos, sekarang di resto Cibiuk masalah ya, yang dekat warung stick gitu, dekat toko buku AA. Kita makan di situ dari jam 5 sore sampai jam 8. Lama banget kita ngobrol, seru, ambil main monopoli. Terus kata Aing, pas pulang kita foto bareng yuk. Kita foto pakai dengan kamera ini kamera ini. Kita foto. Terus habis itu dia ghosting, dia hilang. Tiap Aing ngechat selalu delete doang. Masih mending delete ya daripada nggak delete sama sekali kayak. Jadi dia setidaknya masih nganggap ada Aing di situ gitu. Delete doang, Aing ngechat mancing ngobrolan pun nggak direspon, kayaknya dia nggak enak sama pacarnya. Terus akhirnya Aing nanya ke teman Aing kan, si Abian, jemput aja lah Aing. Nanya Aing tuh pas ketemu di warkop, Bian pengen ketemu dong, kata Aing. Ya sok, atau mau kapan, Aing bisanya ini Aing nungguin berapa hari waktu itu, pokoknya nggak langsung. Dia nyala datang, kumaha harus mereka ngomong naon ya, jadi Aing Aing ceritakan semua. Udah harus giwe sok kayak mana jujur aja perasaan mana kayak gimana ke dia gitu selama ini, mana jujur we pokoknya, tapi tong nembak gitu, mana nyatain mah hungkul geus gitu. Ya udah Aing datanglah Aing tuh janjian ke dia gitu berapa hari setelah itulah. Pokoknya Aing gak mau ngulur waktu daripada Aing sakit hatinya lama. Tapi ternyata lama gitu. Setelah itu pun efeknya masih kerasa sampai Aing hari ini mungkin. Tapi sekarang nggak terlalu. Terus ada di situ dari situ Aing ketemu sama dia
di Kadai Ciseke, kita ngobrol, terus aing nyatain, kata dianya, kenapa kamu nggak nyari cewek yang lain di kampus, kamu kan banyak yang cantik gitu. Nggak bisa, aku kalau udah pengen sama satu orang, udah sama satu orang, apalagi sekarang akunya ketemunya sama kamu gitu. Tapi karena kamu udah punya pacar, jadi ya kebetulan dia belum putus sama pacarnya tapi mau jalan sama aing, itu kan aneh ya. Tapi kan kamu udah punya pacar, jadi ya aku ngomong kayak gini tuh bukan mau nembak kamu gitu. Kalau nggak salah pokoknya ngomongnya kayak gitu aja, lupa. Terus kata dia apa ya, pokoknya itu jelasin gitu ke dia kan. Duh, aja berisik banget ya. Terus kata aing, itu pokoknya jelasin aja ke dia. Itu jelasin ke dia, itu perasaan aing dari aing TK ke dia sampai hari itu gimana gitu. Prosesnya aing jelasin. Terus kata dia, kamu mah lebay Ruli, aing gak enak banget gitu ya. Emang lebay sih, cuman itu tapi realistis gitu, emang itu yang aing rasain ya kan. Terus pokoknya terakhirnya apa ya, dia aing tinggalin gitu di situ. Nah dia keluar air mata. Terus aing bilang, ada tukang parkir kan nyamperin, bayar dulu, bayar itu yang belakang aja tagih. Aing harus pergi, kesel aing. Nah dari situ aing nulis skrip, karena aing orangnya dendeman. Jadi aing gimana, aing pengen balas dengan karya gitu. Aing nulis. Terus aing juga bikin cerita Wattpad. Aing tuh anggap itu tuh bagian dari prequel cerita di mana ketika aing gak ketemu dia tuh ngapain aja gitu, sama siapa gitu. Aing bikin di Wattpad, terus aing hapus setahun setelahnya karena agak bahaya juga ya, agak riskan, karena aing di situ nyimpan foto orangnya siapa aja, terus aing tutupin matanya biar nggak gampang kesel. Terus aing nyari di Google kan gitu, anjing ada lagi gitu, nggak enak, aing udah aja hapus aja lah artikel di Wattpadnya gitu. Nah terus aing tuh bikin kan skripnya, aing rapihin dari sebelum dekat-dekat mau PKL lah kalau misalnya itu. Terus aing ngajuin lah ke si Arya waktu itu, karena waktu itu kan dia suka ngadain nobar wrestling. Aing datang ke tempat dia, terus aing ngomong, pokoknya gak langsung ngomong, cuman itu ngomongin film dulu. Terus aing ngomong, aing tuh punya skrip film, katanya itu punya skrip film, tapi aing gak tahu mau ngajuin ke siapa, mana ada kenalan gak. Aing ada sih katanya. Terus dia cuma bilang nyaranin satu orang, tinggal atur ketemuannya kapan. Nah itu tuh nunggu 2 bulan baru ketemu sama orangnya. Tapi ternyata si produser ini yang temannya dia pengen aing tuh ngerubah cerita gitu. Tapi bilangnya pas aingnya udah nggak ada, jadi dia mau pulang, lagi travel kan. So gue mau sama ceritanya temen lo, tapi mau nggak gitu ceritanya gue ubah, jadi ada setan-setannya, jadi ada horor-horornya. Ngapain anjing, kata aing gitu. Ngomong aing ke si Arya, ngapain anjing ceritanya diganti gitu, jelek banget. Aing mah gak mau ada unsur horornya, ini mah benar-benar psychological gitu, karena menyangkut mental aing juga sebenarnya. Bahkan itu terbawa traumanya sampai hari ini, sampai aing bikin video ini dengan kamera yang dipakai untuk moto kita berdua waktu bareng. Sedih banget. Nah itu akhirnya sampai hari ini masih berharap skrip film itu tuh terwujud. Dan aing ngomong kayak gini di video karena aing pengen suatu saat ada bukti kalau aing tuh gak main-main dengan skrip film ini. Skrip film ini tuh yang paling aing gitu pengen jadi gitu. Aing tuh benar-benar cukup traumatik dengan hal ini gitu. Terus dia pernah ngaku kayak, aku tuh pernah siaran malam di Ardan gitu.
Aing tanyain kan pakai akun fake atau second account whatever it is lah, tanya kan terus ke apa namanya di WhatsApp gitu, WhatsAppnya Ardan, pernah nggak ada yang namanya si ini pernah siaran malam di sini tahun segini, tanya kan dia si penyiar ini tuh, penyiarnya senior, paling senior, tanyain ke produsernya pernah nggak ada yang namanya si ini kerja di sini gitu, siaran di sini, nggak pernah, tanya gitu. Jadi dia selama ini ngaku-ngaku nginap di rumah neneknya lah, bolak-balik abis siaran ke rumah neneknya gitu, kalau misalkan pulang ke rumah jauh dia pinter banget ngarang cerita tanya. Berarti dia kebohongannya ada dua gitu, yang ini satu sama yang ngebohongin pacarnya satu gitu kan, brengsek gitu. Tapi dia tuh dulu setelah aing ninggalin dia, kita tuh sebenarnya komunikasi masih baik-baik aja sebenarnya, cuman karena aing gak mau ada keributannya, jadi aing simpan aja gitu, aing simpan, aing pendam, nanti tahu-tahu dia diundang aja di premiere, enggak dari premiere, bahkan dari aing mungkin akan bilang ke yang meranin si cewek ini di skrip film ini, tolong temuin orang ini tapi dengan kamu datang sendiri gitu, jangan ada embel-embel disuruh sama aku, jangan. Nanti dia datang, pendalaman karakter ya kan, nah nanti pas premiere baru ketemu aing bilang nanti tolong kalau ada yang pakai, ada yang mukanya ini, kamu pokoknya perhatiin kalau ada tamu yang ini bawa anaknya, bawa istrinya, karena dia sudah punya anak dan menikah dia, tolong bawa ke backstage, saya pengen ngobrol. Nanti aing bilang di backstage, makasih ya udah bikin, akhirnya aku mewujudkan ini semua dengan akhirnya bahwa kamu datang ke sini, kamu lihat filmnya, ternyata itu secara tidak ternyata itu adalah cerita kita waktu dulu gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan cerita perjuangan yang aku lakukan selama 15 tahun dulu ke kamu gitu, pokoknya ngomong kayak gitulah. Terus aing mau bilang gitu, aku harap ini jadi interaksi yang terakhir antara kita berdua, aku gak mau follow-followan, gak mau mutualan sama kamu, aku gak mau berteman sama kamu, aku gak mau ngobrol sama kamu, aku gak mau kenal sama kamu lagi, cukup hari ini adalah terakhir kita ketemu, oke? Udah aing mau gitu, aing gak mau ada ikut campur interupsi apapun, aing gak mau dia nyari tahu tentang aing dalam hal apapun. Aing pengen tutup bukunya benar ketika skrip film itu terjadi. Entah kenapa Tuhan sampai sekarang masih belum memberikan waktu yang tepat untuk aing mewujudkan skrip itu gitu. Aing perjuangannya panjang banget. Yang satu, aing tuh pengen ngerekrut, ada salah satu pemain film yang jadi si cewek ini. Dia pemain film, pemain sinetron, pokoknya she's the perfect one lah untuk industri. Terus nanti ada cewek yang mirip sama dia, terus di masa depannya. Terus ada yang jadi si Abiannya juga, terus ada yang jadi pacarnya si Abian juga yang nantinya akan jadi istrinya gitu. Kalau bisa pacarnya si Abian ini kan dulu ceritanya masih kuliah waktu mereka pasti pacaran. Sebenarnya sekarang udah nggak pacaran juga, udah pacaran, jadi spoiler ini. Tapi ternyata si pacarnya ini tuh punya background penyiar radio gitu, jadi dia bisa membuktikan kalau si cewek ini tuh bohong gitu guys. Padahal kan kenyataannya bukan si pacarnya Abian ini yang membuktikan kalau dia bohong, tapi dari penyiar senior. Kebetulan penyiarnya juga dari kantor yang sama di mana dia berbohong. Aing mau ngerekrut dari orang situ. Makanya sekarang Aing lagi pemantauan. Aing masih pemantauan. Aing lagi sedang mau coba approach tanpa mereka semua sadari. Aing sedang melakukan itu.
Dan aing harap ini rencananya berhasil. Dan ini kalau misalkan berhasil, video ini akan menjadi bukti. Akan menjadi bukti kalau manifestasi itu ada. So guys, tetaplah berimajinasi, tetaplah bermanifestasi, dan percayalah pada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Mintalah sebanyak-banyaknya pada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Jangan pernah meragukan Tuhan satu kalimat pun, satu kata pun. Tuhan mah tahu perasaan hamba-hambanya seperti apa. Jadi ya jujur aja gitu. Kalau kamu merasa tidak berdaya, tunjukkan aja kalau kamu tidak berdaya. Gitu guys. Oke, that's the end for this video. Mudah-mudahan Aing bisa konsisten. Besok Aing bisa bikin lagi, dan Aing bisa lebih berani lagi ketika ada orang tua dan pulang ke rumah. Karena Aing udah ngomong ke ibu Aing kalau please, kalau Aing lagi bikin konten jangan masuk ke kamar terus bilang naon rule, naonan sih kamu gitu. Please, Aing harap besok Aing bisa melakukan ini lagi. Oke, see you.